Mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama-sama ya. Nomor 1. The Arctic Circle, bla bla bla, through Northern North Korea, Europe, and Asia. Kita perhatikan nomor 1, kemudian jawabannya. Jawabannya ini kita tinggal memilih yang artinya, ini kan pass, passing, passes, passes. Artinya melewati. Nah, kalau kita artikan, Arctic Circle melewati, ya, melewati through Northern North Korea, Europe, dan Asia, gitu ya. Nah, sekarang mana yang paling tepat kata melewati yang dikombinasikan dengan through, ya, dari 4 jawaban ini? Kita coba lihat. Kita coba yang C dulu. Yang C itu ada it passes. Tentu ini salah, ya. Ini sangat salah. Kenapa? Karena ini sudah subjek, ya, kawan-kawan. Nah, kemudian ini nih, the pass. The pass ini juga salah. Kenapa? Karena ada the-nya itu artinya bukan kata kerja, ya. Karena yang the itu biasanya kata sifat, kata benda, ya. Nah, kemudian yang paling tersisa yaitu passing dan passes. Kita lihat passing. Passing ini kan present continuous, ya, atau verb ing. Ini kalimat ini, kata ini perlu to be. To be-nya kalau dari sini, the Arctic Circle is passing. Jadi ini juga salah karena to be-nya tidak ada. Maka jawabannya yang ini. Kita cek apakah benar yang D adalah jawaban yang betul. Kita lihat ya. The Arctic Circle ini kan subjek. Bisa kita ganti dengan it, ya. It kalau diikuti kata kerja, itu kan kata kerjanya harus ditambah s atau es. Dan ini sudah tepat, ya. Jadi, the Arctic Circle passes through North America, Europe, dan Asia. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah yang D, ya, yang betul. Kenapa? Karena ini adalah masuk ke dalam kategori present tense. Kalau subjek diikuti kata kerja, langsung ditambahi s atau is, begitu penjelasannya, ya. Mudah ya ini. Sebenarnya hanya ditanya kata kerjanya saja, tapi karena kata-katanya saja yang agak sulit. Kemudian, kita lanjutkan ke nomor 2. Semoga jelas ya. Nomor 2. Earth gravity pulls everything towards bla 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 the earth. Nah, sekarang kita lihat jawabannya dulu. Center. Berarti yang mau dicari itu pusat atau inti. Nih, inti dunia. Nah, sekarang kita lihat gravity of earth, ya, atau gravity dunia itu mendorong semuanya menuju bla 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 bumi. Nah, kita mencari kata inti bumi. Inti bumi itu seperti apa? Kita coba cari dulu. Kita cari yang paling salah dulu, ya. Ini nih yang kita paling salah. Kenapa ini paling salah? Karena ini adalah verb 2, sedangkan ini adalah present tense, kan? Oke, kemudian it centers ini juga salah karena subjeknya sudah ada. Oke, subjeknya sudah ada karena kita mencari objek saja. Nah, tinggal 2 ini nih, the center sama the center of. Nah, mana yang paling tepat? Kita perhatikan, the center of the earth atau the center the earth. Tentu yang paling tepat adalah yang ini, ya. Itu yang paling betul. Yang ini salah, ini kurang off. Jadi jawabannya adalah the center of the earth, gitu ya. Jadi inti dari bumi. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, seperti contohnya lagi point of view, gitu. Atau misalnya friends of mine, begitu. Kalau mau tidak pakai of bisa juga the earth center. The earth center. Misalnya begitu, ya. Nah, karena mau pakai of jadi the center of the earth. Oke, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3, ya. Soal nomor 3, nanti kita hapus dulu yang tanda-tanda yang baru saja saya buat ini. Sekarang kita masuk nomor 3. Kita bisa baca terlebih dahulu. Nomor 3. The forces bla 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 earthquakes are the same ones that build mountains. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kekuatan bla 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 gempa bumi adalah kekuatan yang sama yang membentuk gunung, gitu ya. Kekuatan bla 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 gempa bumi adalah kekuatan yang sama yang membentuk gunung. Nah, sekarang kita lihat the forces. Jadi yang kita cari adalah kekuatan yang membuat atau mengakibatkan gempa bumi. Nah, sekarang kita cari yang ada kata yangnya dalam bahasa Inggris. Kita coba nomor 1 dulu, the forces unleashed, ya. The forces ini salah, ya. Sudah salah banget ini. Yang ini juga salah karena ini kan mintanya seperti ini nih, ada, nah ini sama nih. Nah, sekarang kita cari yang mana? Kalau yang ini kita perlu to be, kan, ya, that unleashing. Maka dari itu the forces that unleash earthquakes are the same as that build mountains. Nah, yang ini yang paling betul jawabannya, ya. Ini yang paling betul jawabannya. Oke. Kenapa? Karena dia equal dengan yang ini, sama dengan yang ini, ya. That build mountain, that unleash mountains, gitu. Jelas, ya, nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4.
Since the 18th century, sejak abad ke-18, bla bla bla, the major genre of literature is the most literate societies. Jadi genre yang paling banyak ditulis adalah yang berkaitan dengan lingkungan, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari dulu sejak abad ke-18. Jadi kita itu mau mencari subjek nih, kawan-kawan. Kita coba, kalau kita mau mencari subjek itu kita harus telaah dulu mana yang paling tepat. Kalau dia diawali dengan has, tentu tidak tepat, ya, karena ini pasti kalimat tanya. Oke, kemudian kalau ini a becoming novel, kalau a becoming novel berarti tidak ada kata kerjanya nanti kalimat ini. Ini kan kata benda nih, ya kan? Subjek semua, belum ada kata kerjanya, juga salah. Ini juga sama. Oke, tidak ada kata kerjanya, jadi belum menjadi sebuah kalimat kalau digabungkan di sini. Maka, since the 18th century, the novel has become the major genre of literature in the most literate society. Jadi, inilah yang paling tepat, karena ini ada subjek, lalu diikuti oleh kata kerja. Ini present perfect tense, ya. Oke, ini yang nomor 4, ya. Semoga jelas. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, kita coba nomor 5. Saya bersihkan dulu ya, nomor 5. Coba kawan-kawan baca dulu nomor 5. Under a microscope, bla 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 of a computer chip looks like a network of aluminum tracks. Ini sama ya. Circuitry ini maksudnya rangkaian ya, atau sirkuit rangkaian ya. Nah, mana yang paling tepat? Kita coba cari ya. Under a microscope. Nah, ini sama dengan yang soal nomor 4 tadi nih. Kita mencari subjek nih ya. Kita mencari subjek sebenarnya. Nah, mana yang paling tepat? Jika dilihat dengan sebuah mikroskop, nah kita cari nih. Bla 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 of computer, mana yang paling cepat? Mana yang paling tepat? Ini jelas tidak tepat ya. Oke, ini juga tidak tepat karena ini ada with and after. Jawabannya ada di A atau di D. Kalau yang ini tentu double nih subjeknya nanti, it circulates ya. Karena kalau sudah ada of ini, kawan-kawan, ini pasti diikuti oleh benda, kata benda ya. Diikuti kata benda ya. Contoh tadi a friend of mine, kemudian saya coba kasih lihat yang nomor berapa tadi ya. Nah, ini the center of the earth. Jadi setelah kata of ini pasti sebelum kata of ini pasti kata benda. Nah, sekarang kita cari mana yang kata benda nih. Mana yang kata benda? Ini yang paling tepat ya. Yang jawaban A, the circuitry ya, atau the circuit. Ini adalah kata bendanya. Karena kalau ini double, kalau ini ada after dan with, tidak tepat, maka yang paling tepat adalah the circuitry. Perlu diingat ini ya, yang setelah of ini, sebelum of itu harus kata benda. Sekarang kita coba lanjutkan, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6 nih, coba. Dinosaurs became extinct 64 million years, first people ever appeared on Earth ya. Nah, jadi dinosaurus punah 64 tahun, bla bla bla, manusia pertama muncul di bumi. Ya, ini mudah nih. Jadi sebelum manusia muncul di bumi, ini kira-kira kita cari saja mana kata yang paling tepat. Dinosaurus menjadi punah atau dinosaurus punah 64 juta tahun sebelum. Nah, ini yang perlu diingat kawan-kawan nih. Catatan juga penting nih. Kalau first begini, ini selalu diikuti kata the, kawan-kawan. Ya, the first, the second, the third, gitu ya. Ini selalu diikuti atau muncul kata the di sebelumnya. Nah, cara mencarinya kita cari yang ada kata the-nya. Berarti ini bisa, ini bisa, ini bisa ya. Berarti yang B ini sudah jelas tidak bisa. Sekarang mana yang paling tepat? Prior to the first people, tidak ya, atau hanya the saja. Tidak tepat, ini juga tidak tepat. Yang paling tepat yang ada kata before-nya. Dinosaurus punah 64 tahun sebelum, ini yang paling tepat, sebelum manusia pertama muncul di bumi. Gitu. Ingat-ingat, sebelum first ini selalu ada the, dan ini sesuai dengan ini ya, the, sebelum. Begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 7. Venus is almost the same size as the Earth. Venus itu besarnya hampir sama seperti bumi. Bla bla bla, mountain ranges are much higher. Oke, sekarang kita lihat ya. Planet Venus itu hampir sebesar planet bumi, gitu ya. Bla bla bla, ketinggian gunungnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita mau cari mana nih yang paling tepat. Mountain. Kalau they mountain jelas salah karena subjek kata benda diikuti kata benda itu jelas tidak mungkin, ya. Oke, kemudian kemungkinan jawabannya ada B, C, dan D. Kalau kita tuliskan it's di sini,
Venus, planet Venus sama besarnya dengan bumi. Gunungnya, ini tidak tepat ya, gunungnya, tapi kalimatnya gantung gitu, belum jelas. Kemudian kita tuliskan but they. Nah, ini juga salah nih, they. They, kata benda, diikuti kata benda. Ini juga salah. Oke, kalau there bisa, kalau there. Tapi kalau ini kan subjek nih, diikuti subjek sama-sama kata benda tidak bisa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita coba. Venus is almost the same size as the Earth. Venus itu sama besarnya dengan bumi, but its mountain, tapi gunungnya lebih tinggi. Ya, jadi gunung di Venus lebih tinggi ketimbang di bumi. Nah, yang ini berarti jawabannya. Kenapa ini its? Its itu adalah kata ganti kepemilikan untuk benda, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kucing, kakinya kucing gitu ya, kakinya kucing itu its cat. Kalau buku saya kan my book ya, my book, atau mobil mereka, their car. Tapi kalau benda-benda misalnya kakinya kucing, its car, its leg, misalnya begitu, its leg. Nah, yang dimaksud leg itu kaki si kucing ya. Nah, kita tidak mengatakan my leg atau his leg atau our leg, tapi untuk kata benda kepemilikannya adalah its. Ini juga perlu diingat-ingat. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjutkan ke nomor 8. Kawan-kawan, 8 dan nomor 9 sekalian ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang nomor 8, boleh dibaca duluan kawan-kawan sambil saya menghapus. Nomor 8 ini, in concrete poetry, the primary consideration is the way that bla 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 in the poem. Oke, nomor 8 ini kita bisa cari. In the concrete poetry, the primary consideration is the way that. Sekarang kita lihat ya. Ini dalam puisi yang sebenarnya pertimbangan yang utama adalah is the way, cara, bagaimana cara kata-kata tersebut disusun, penyusunan kata yang paling tepat ya. Yang paling tepat itu ini jawabannya ya, kawan-kawan. In concrete poetry, the primary consideration is the way that words are arranged in the poem. Nah, yang ini kurang tepat nih. The arrangement of words. Arranging the words. Words in arrangement ya. Jadi ini kata sifat maksudnya, yang diminta ini adalah kata sifat. Jadi adalah cara bagaimana kata-kata disusun. Ini kan, ini to be ditambah verb 3. Ini namanya pasif ya, nomor 8. Oke, saya kira ini mudah. Jadi hanya bagaimana cara kita menganalisa kalimat ini adalah kalimat pasif. Kemudian nomor 9. Scientists are now only beginning to understand the factors bla 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 cigarette addiction. Nah, ini juga sederhana nih. Bagaimana cara mencarinya? Kita coba telaah dulu. The factors. The factors ini berarti kalau dia causes, factors kan jamak, berarti ini jelas tidak mungkin, ya kan? Sudah ada subjek di sini, factors. Oh, ini ada muncul they. Berarti ini juga salah. Oke. Scientist saat ini baru menyadari faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan sigaret. Yang paling tepat adalah ini. Oke, causing. Ya, karena ini kalau causes mirip dengan cause ini. Ya, jadi ini juga salah. Yang paling tepat adalah ini. Ya, yang causing. Jawabannya yang B. Mengapa? Ilmuwan saat ini baru menyadari atau memahami faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan rokok, cigarette addiction. Jadi jawabannya the factors causing cigarette addiction. Itu nomor 9 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 10. Jadi mudah-mudahan jelas ya kawan-kawan penjelasan saya tadi. Kita lanjutkan ke nomor 10. Saya hapus dulu. Kemudian nomor 10 ada di sini. Kita coba analisa bersama-sama. Jadi sampai 15 saja. Nomor 10. Agricultural bla 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 largely responsible for the unfolding of nutrition knowledge of vitamins and minerals early in the last century. Nah, ini apakah ini bisa kita cari tips dan triknya? Tentu bisa. Perhatikan ya, ini agricultural. Agricultural ini adalah kata sifat, kawan-kawan. Kata sifat. Jadi pasti harus diikuti dengan kata benda di sininya. Kita cari kata bendanya. Kalau agricultural, kata sifat, diikuti was tentu tidak boleh. Karena was ini harus diikuti oleh kata benda, ya kan? Kata sifat itu misalnya merah, begitu. Merah itu kan kata sifat. Perlu kata bendanya kan? Misalnya red car, red book, gitu ya. Berarti was ini sudah jelas salah. Nah, sekarang ini sekali lagi harus diikuti langsung oleh kata benda. Ini juga salah, ya. Nah, sekarang yang betul yang mana? Ya, dua ini, antara B dan D kemungkinannya. Agricultural, chemist, ya. Ini hampir betul nih, tapi tidak ada to be-nya.
Chemis itu kan ada banyak nih, ada S-nya, ya kan? Karena ini tidak ada kata kerjanya, maka kalimat ini membutuhkan to be. Jadi yang tepat adalah agricultural chemists were. Kenapa were? Karena ini ada S-nya, jamak. Gitu. Kenapa perlu to be? Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, kawan-kawan. Makanya kita memerlukan to be. Gitu. Kalau ada kata kerjanya, yang B bisa jadi jawabannya betul. Gitu ya. Perlu diingat ini tips triknya mudah ya. Agricultural, kata sifat, adjektif harus diikuti langsung kata benda. Berarti jawabannya kalau tidak B, D. Nah, kebetulan kita memerlukan to be, berarti yang paling tepat adalah yang D jawabannya. Oke, mudah ya. Ini saya kira jelas. Kemudian 11. Each summer, the Roanoke Historical Association sponsor a play that shows bla 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 about the fate of the early colony. Nah, sekarang kita mau coba cari jawabannya ya. Kita ini adalah kalimat pasif ya. Asosiasi Sejarah Roanoke pada musim panas memberikan sponsor sebuah pertunjukan yang dikenal dengan takdir sejarah koloni awal ya. Nah gitu. Jadi yang mana nih? Kalau noun saja tidak tepat karena kalimat pasif itu perlu to be. What knowing tidak tepat. Berarti jawabannya kalau tidak B, D. Tapi karena kita perlu penjelasan, what is known adalah yang paling tepat penjelasannya. Karena kalau yang is known saja tidak tepat atau kurang tepat. Begitu. Jelas ya, nomor 11. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Bentar, saya bersihkan dulu yang bawah. Oke, nomor 12. Agriculture requires a steady supply of water to keep the plants alive. So bla 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 in areas with a lot of rainfall. Kita coba, ini kita mencari subjek baru ya. Kita mencari subjek baru untuk kalimat ini. Jadi agriculture requires a steady supply of water to keep the plants alive. So, kita harus mencari kalimat baru nih, yaitu mencari subjek baru. So, kalau kita gunakan ini salah karena ini subjeknya tidak ada. Setelah so ini harus ada subjek nih. Ini juga tidak ada. Ya. Nah, ini juga tidak ada. Oke? Jadi yang paling tepat ini, karena ini adalah subjek baru, subjek started. Nah, jelas ya? So, hal tersebut secara alami memulai atau bermula di area dengan banyak hujan, begitu ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat. It naturally started. Karena kita harus membuat subjek baru pada kalimat tersebut. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk ke nomor 13. Oke. Even though bla 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 about $4,000 to fully train a hearing dog, these dogs are generally given without charge to qualified candidates. Oke, kita coba. Sama nih, kalimat ini kita hanya mencari subjek saja. Jadi meskipun kita cari subjeknya, mana yang ada ya? Mana yang ada subjeknya? Ini kata kerja. Kalau even though, cost, langsung kata kerja salah ya. Oke. Kalau ini the cost of it, ini kurang to be nih. The cost of it is, kalau the cost of it is bisa ini ya. Oke, kurang to be karena tidak ada kata kerjanya, makanya kita perlu to be. Ini juga salah. Oke. Kalau hanya the cost saja juga salah. Ya, the cost about gitu. The cost is about, betul. The cost is about, betul. Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka perlu to be. Makanya yang ini, oke, yang paling tepat. Even though it costs about $4,000, meskipun hal tersebut atau masalah tersebut membutuhkan biaya $4.000, oke, subjek diikuti kata kerja. Karena subjeknya it, maka kata kerjanya diikuti oleh S atau ES, maka jawaban yang paling tepat adalah ini. Oke. Yang B juga betul kalau ada is-nya, atau yang C juga betul kalau ada is-nya. The cost is gitu ya. Itu cara menjawabnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Sekarang we go to number 14. Nomor 14. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a steel vessel bla 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 a thick layer of concrete. Oke. Kalau ada kata by, ini juga perlu diingat. Ini pasti di sininya kalimat kata pasif kawan-kawan ya. Oke, misalnya killed by, dibunuh oleh, played by, dimainkan oleh, gitu ya. Jadi kalau ada kata by di sini, ingat-ingat, ini pasti kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga kemana? Ada yang A, ada yang D. Berarti ini salah, ya. Yang ini juga salah. Nah, sekarang kita lihat, yang manakah yang paling tepat? Karena ini sudah ada to be di sini. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a house steel. Oke.
Kalau pakai S lagi double. Maka dari itu yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Oke, ini jawabannya. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a steel vessel surrounded by a thick layer of concrete. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, yang surrounded. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih kawan-kawan. Saya pindah sini saja. Yang nomor 15. Nomor 15, the properties of every protein depend on how bla 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 are arranged in molecular chains. Nah, sekarang ini ada R nih. The properties of every protein depends on how. Oke. Berarti ini harus relevan jawabannya dengan R ini. Kita lihat coba. Ini bukan kata kerja, bukan kata benda, maaf. Ini kata sifat. Jadi sudah jelas salah. Karena kita mau mencari kalimat tambahan sebelum kata R ini ya. The properties of every protein depends on how. Oke. Ini juga salah karena how diikuti of, on how of. Nah, ini juga salah ya. Oke. Kemudian kita coba analisa lagi. The properties of every protein depends on how. Ini nih yang paling tepat. Ini ya. Karena ini jamak ya. Oke. Acid ini equal dengan yang ini. Jadi ini equal. Oke. Yang ini juga properties, ini juga equal. Oke, sama gitu. Artinya karena ini adalah kalimat jamak, maka kita memerlukan to be R. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang A, all the amino acids. Oke, nomor 1. Ya, perhatikan. Polar winters are long, dark, and cold enough to kill most plants. Perhatikan di sini. Musim dingin di kutub itu gelap, dingin, cukup dingin, cukup gelap gitu ya, cukup panjang untuk membunuh hampir semua tanaman. Perhatikan di sini. Ya, yang A ini betul, tidak ada masalah karena ini jamak, berarti to-be-nya R. Jadi ini betul ya. Oke, betul artinya kalimatnya tidak ada masalah. Kemudian yang ini enough juga tidak ada masalah, most plant juga tidak ada masalah. Yang salah adalah di sini. Kenapa ini salah? Perhatikan ya. Ini salah karena kalimat ini tidak paralel kawan-kawan. Jadi dark itu kan kata sifat. Dark itu gelap, kata sifat. Dingin juga kata sifat, gitu. Sedangkan length itu artinya panjang, tapi kata benda. Kata benda. Jadi harusnya ini long. Long, bukan length. Oke? Nah, ini sama seperti dark, itu kata sifat. Kata bendanya itu darkness. Cold, coldness, gitu ya. Jadi dingin tapi kata benda. Darkness, gelap tapi kata benda. Kalau dark ini kata sifat, ini juga kata sifat, maka ini juga harus kata sifat. Maka jawaban yang tepat, kalimat ini yang salah adalah B. Nah, ini harusnya bukan length tapi long, agar paralel dengan 3 kalimat berikut ini. 3 kata maksud saya, 3 kata berikut ini. Kemudian, jelas ya, yang nomor 16. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. The remains of very ancient wood have turned into coal. Sisa-sisa dari kayu-kayu kuno tersebut telah berubah menjadi batu bara ya. Oke, nah sekarang lihat remains-nya tidak ada masalah, very ancient wood tidak ada masalah. Perhatikan di sini, kawan-kawan. Jika setelah have ini harus selalu diikuti verb, harus selalu diikuti verb 3 ya. Perlu diingat ini ya. Oke, have, turn. Nah, ini remain tidak ada masalah, very tidak ada masalah, betul. Kemudian would juga betul. Nah, ini yang salah. Have turned ini harusnya turn-nya ditambah ed. Have turned into coal. Nah, jadi jawaban yang salah atau jawaban kalimat kata-kata yang salah adalah yang D. Oke, jawabannya yang D. Karena ini harusnya setelah have atau has itu verb 3. Ini namanya present perfect tense ya, atau present perfect tense. Have, has diikuti verb 3. Karena ini bukan verb 3, ini adalah verb 1. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 18. In 1893, Henry Ford built his first car engine in his home workshop in Detroit. Ini sangat mudah ya. Jadi tahun 1893 Henry Ford itu pencipta mobil Ford itu membangun betul his first car engine. Mobil bermesinnya pertama nah ini kenapa he home ya? Ini harusnya his home, kepemilikan ya. Kepemilikan, jadi bukan he home. Kalau he ini harus diikuti kata kerja. He goes to, misalnya he speaks English dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang C, karena he ini harusnya his home workshop, jadi workshop di rumahnya di Detroit. Oke, jelas ya. Kemudian nomor 19. Armies of laborers toiled for 8 years to build the Erie Canal. Nah, ini juga sangat mudah nih. Para tentara menyusun
pelabuhan selama 8 tahun ya, untuk bersama membangun selama 8 tahun untuk membangun kanal Erie ini. Jadi perhatikan di sini, ini udah langsung ketahuan nih kawan-kawan. Ini kan ada 8, ada kata 8 di situ, kemudian ada year. Kenapa setelah 8 year-nya hanya 1? Jadi ini harusnya ada S-nya di sini ya. Ini ada huruf S-nya. Jadi years. Maka jawaban dari nomor 19 adalah yang ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 20. Jelas ya, nomor 16, 17, 18, 19. Sekarang kita lanjut ke nomor 20. Some of the stars in the closing stages of their lives becomes white dwarf. Coba kita lihat, ada beberapa bintang di tahapan hidup mereka menjadi dwarf. Itu apa? Manusia kecil itu ya, manusia yang kecil itu. Oke, apa namanya ya? Manusia cebol itu. Nah, sekarang kita lihat some of the stars, tidak ada masalah, in the closing stages of their lives. Nah, ini perhatikan. Ini ada some nih. Oke, ini ada some. Oke, tapi kenapa di sini ada S-nya? Ini harusnya tidak pakai S nih kawan-kawan. Karena ini jamak. Jamak itu pasangannya adalah langsung tidak perlu S atau IS, kecuali ini ada one of the star. Nah, one berarti ini betul, berarti jawabannya. Oke. Kalau dia one di sininya ya, one of berarti ini betul, becomes itu betul. Tapi karena ini jamak, makanya tidak perlu pakai S. Oke, begitu kawan-kawan. Semoga ini jelas. Kita lanjut ke nomor 21 ya. Kita coba nomor 21. Kalian boleh baca-baca dulu, saya sambil menghapus ini, sambil menganalisa mana kira-kira yang menurut kalian jawaban pada nomor 21. Kita coba mulai saja. The normally force of gravity of the earth surface is called 1G. Ya, 1G atau apa ya? The normally force of gravity at the earth surface is called 1G. Saya tidak tahu istilah ini ya apa. Oke, sekarang perhatikan. Ini adalah kata benda. Oke, kata benda itu sangat jarang sekali diikuti oleh kata-kata yang ujungnya ada li. Ini namanya adverb, kawan-kawan. Ini namanya adverb. Ya, adverb sangat jarang diikuti oleh kata benda. Tapi adverb itu biasanya, umumnya, lazimnya diikuti oleh kata kerja. Ya, gitu ya. Maka dari itu, ini bukan normally, tapi normal saja. The normal force, kekuatan normal, ya, kekuatan normal atau kekuatan standar dari gravitasitas dari bumi, nah, itu disebut dengan 1G. Itu jadi the normal force, tidak pakai normally. Perlu diingat ya. Normal itu kata sifat normal, lalu diikuti dengan force, kata bendanya. Berarti pas nih. Tapi kalau normally adverb diikuti kata benda itu sangat jarang terjadi. Tapi normally itu diikuti oleh kata kerja. Kalau ada kata ujungnya li itu ya, beautifully misalnya, kemudian ada kata lain misalnya well dan lain-lain, itu adalah adverb namanya. Jadi dia diikuti oleh kata kerja tapi tidak oleh kata benda. Kemudian nomor 22. Jelas ya, nomor 21. Sekarang we go to number 22. Edward McDowell is remembered as the composer of such perennial favorite as To a Wild Rose. Ini sangat mudah nih. Ini adalah pasif. Pasif itu to be diikuti verb 3. To be diikuti verb 3. Langsung ketahuan, inilah jawaban yang salahnya. Ini harusnya remember ini ditambah ed. Ya, Edward McDowell is remembered. Jadi kalau Edward McDowell is remembered, ini jelas ketahuan. Betul ya, kalau sudah remember tambah ed. Tapi karena tidak ada ed-nya, ini salah nih, karena tidak bisa to be berdiri bersebelahan dengan kata kerja verb 1. Oke? Jelas ya? Oke, yang lain tidak ada masalah karena sudah ketahuan ini salahnya. Oke, now we go to number 23. Because he is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda Galaxy is currently approaching Earth. Nah, sekarang kita lihat kawan-kawan. Ini sekarang kita sedang membahas apa? Membahas tata surya ya. Oke, solar system, Andromeda Galaxy, kemudian Milky Way dan lain-lain. Tapi kenapa di sininya he, manusia nih yang dia bahas. Jadi harusnya ini it ya. Because it is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda. Nah, ini karena dia sedang membahas Andromeda Galaxy. Ini harusnya it ya. Ini selaras dengan it. Jadi because it is gravitationally bound to the Milky Way, the Andromeda Galaxy is currently approaching Earth. Jadi jawabannya adalah yang A, karena harusnya itu adalah it. Oke, jelas ya? Sekarang kita masuk ke nomor 24. CAT scanners are used not only for detecting condition but also for observation the effect of the therapy. Nah, ini juga mudah nih. Kalau ini kan to be nih. To be diikuti verb 3 seperti yang soal tadi di atas, tidak ada masalah.
For detecting condition. Nah, ini perhatikan kawan-kawan. Detecting condition juga tidak ada masalah. Nah, perlu kawan-kawan ingat ya, setelah kata for, kalau dia diikuti kata kerja, itu harus verb ing. Ya, verb ing. Jadi verb diikuti ing ya. Oke, jadi for observing the effect of the therapy. Jadi jawabannya yang salah adalah ini. Jadi bukan for observation tapi for observing. Nah, misalnya atau contoh lain for teaching, for watching, for running gitu ya. Jadi setelah for itu diikuti verb ing. Oke, semoga sampai nomor 24 ini jelas. Kemudian kita lanjut ke nomor 25 dan 26 ya. Kita hapus dulu, silahkan dibaca. Nomor 26, the chain, the chain of rider station along the way were crucial to the success of the Ponic Express. Nah, sekarang lihat nih. Ini juga mudah nih kalau kalian sudah paham. Chain ini ada berapa? Ada satu ya. Oke, hanya satu. Jadi kalau dia hanya satu, maka to be di sini bukan were. Ini harus sesuai nih. Gitu kan? The chain of the rider station along the way was crucial. Oke, was crucial to the success of the Pony Express. Harus begitu. Karena kalau dia di sini chain-nya ada s-nya, the chains jamak, ini bisa betul. Tapi karena di sini hanya satu, maka di sini to be-nya harus yang satu, yang bentuk satu, yaitu was. Oke, now we go on. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 26. The function relationship between the brain's two hemispheres has been a major focus of much studies in neuropsychology. Perhatikan di sini ya. Ada kata benda yang bisa dihitung, ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung, pakainya many. Kalau tidak bisa dihitung, pakainya much, gitu kan ya? Biasanya begitu. Nah, untuk studies ini pasangannya adalah many, ya. Jadi yang lainnya tidak ada masalah nih. The relationship between the brain two hemispheres has been. Nah, kenapa ini has? Karena ini satu, jadi tidak ada masalah. Ini harusnya many studies in neuropsychology. Neuropsychology. Many studies, not much studies. Oke. Semoga jelas. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 26, kawan-kawan. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, silahkan diulang-ulang saja videonya. Kita lanjut ke nomor 27 ya. Ini kita boleh diulang-ulang kalau misalnya kalian masih belum begitu jelas dengan penjelasan saya. Kita lanjut ke nomor 27. The Great Salt Lake is the remnant of a vast inland seas. Nah, ini juga mudah nih, langsung ketahuan nih. The Great Salt Lake, betul, is ya, karena hanya satu, is the remnant of a vast inland. Nah, ini perhatikan, ini ada berapa ini? Ini tandanya ada satu kan ya? Ini tandanya hanya satu, tapi kenapa sisnya pakai s? Gitu. Berarti jawabannya adalah ini. Harusnya ini a vast inland sea saja, nggak pakai s, karena menandakan bahwa itu hanya satu laut. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 28. A desire to eradicate irregular spelling in English can being traced back to the 16th century. A desire, sebuah hasrat, sebuah keinginan, tidak ada masalah. To irregular, tidak ada masalah ya. Kata sifat diikuti kata benda, tidak ada masalah. In English can, nah ini yang tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Can being itu tidak ada. Bagaimana dia biar bisa betul? Can be, ditambah be di tengah-tengahnya. be, can be being traced. Nah, baru betul, bisa dilacak kembali di abad ke-16. Kalau can being itu tidak bisa ya, sudah jelas salah, langsung ketahuan. Oke, lanjut. Nomor 29. Jade can actually refer to either the less common and more valuable jadate and the more common and less valuable nephrite. Number 29 ya. Jawabannya Jade can actually refer to either and less common and more valuable jadate. Nah, ini jawabannya. Ini should be or ya. Oke, jawabannya ini harus or agar dia equal saja. Oke. Ini juga mudah ya. Kita lanjutkan nomor 30. The number of electrons in an atom match the number of charged particles or protons. Nah, sekarang perhatikan. The number of electrons in an atom. Ini sebuah atom ya. Oke. Subjeknya mana? Ini ya. Subjeknya ada berapa? Ada satu. Oke. Yang ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Perhatikan di sini. Ini kata kerjanya nih. Jumlah elektron di sebuah atom mencocokkan. Oke. Jadi akhirnya ini harusnya pakai ES nih. The number of electron in an atom matches jawabannya.
matches. Kenapa? Karena subjeknya itu hanya satu, single ya. Oke. Maka dari itu ini harus pakai S. Kecuali numbersnya dikasih S nih, numbers, baru ini betul match, tidak pakai S atau ES. Begini saja, berdiri pure begini. Tapi karena ini tunggal, kita tahu bahwa kalau subjeknya tunggal itu kalau diikuti kata kerja harus diberi S atau IS. Oke, gitu kawan-kawan. Sekarang lanjut ke nomor 31. Silahkan dibaca-baca dulu, boleh. Nomor 31, kita sampai 40 soal saja di video kali ini. Nanti silahkan diulang-ulang. 31. The neocortex becomes progressive more developed in the more advanced mammals. Ya, sekarang perhatikan. The neocortex becomes ini ya, more developed ini adjektif ya. Nah, maka dari itu kita memerlukan ini kata pasif ya, maka kita memerlukan adverb di sini. Progressively ya, ini harusnya menjadi progressively. The neocortex becomes progressively more developed in the more advanced mammals. Jadi ini harusnya progressively. Jadi ini adalah adverb namanya ya, karena sudah ada di sini more developed-nya, maka kita hanya menambahkan semakin dengan cepat atau dengan progresnya yang baik gitu makna kalimatnya ya, makna kata ini. Oke, lanjut nomor 32. During their first attempts as a songwriter, George Gershwin diligently continued to study to the piano, harmony, theory, and orchestration. Perhatikan, kita sedang membahas siapa? Membahas satu orang namanya George Gershwin. Kenapa ininya there? Oke, harusnya ini his ya. Maka jawabannya adalah A ya. Nomor 32 itu jawabannya A. Nomor 33, lanjut kawan-kawan. Yang ini tidak ada masalah yang lainnya ya. Yang penting sudah ketahuan nih jawabannya ini. 33. Alexander Graham Bell was 29 when, nah ini nih. Ini juga salah nih, was granted a telephone patent in 1876. Ini harusnya subjek bukan objek. Alexander Graham Bell was 29 when he was. Jadi ini harusnya he bukan him. Karena yang kita butuhkan di sini adalah subjek bukan sebuah objek. Him itu objek ya. Oke, jelas? Nomor 34. Early television set such as RCA Victor model had small screen but containing a mass of additional component. Oke, sekarang kita cari ya. Early television set such as the RCA Victor model had small screen but not containing. Jadi bukan containing tapi contains ya. But contains ya. Contains saja ya. Contains begitu. Oke kawan-kawan, saya mohon maaf itu ada suara azan ya. Sebentar lagi kita selesaikan 6 soal lagi. Jadi ini contains ya, jawabannya C. Sekarang kita lanjut ke nomor 35. Nomor 35 silahkan dibaca. A huge amount of immigrant passed through the Great Hall on Ellis Island between 1862 and 1954. Perhatikan di sini. A huge amount, bukan amount ya. Kalau amount itu biasanya untuk angka. Jadi tidak tepat kalau imigran ini manusia ditulis dengan a huge amount, tapi a huge number of immigrants bisa. Tapi kalau a huge amount ini tidak pas kalau untuk for human ya. Oke, sekarang 35 soal lagi. Mohon maaf ini saya agak ngebut. Nomor 36 ya, saya agak ngebut karena sudah azan. Nomor 36. The cliff dwelling in Mesa Verde were built in the 30th century by Native American who from the Green Plateau. Nomor 36. Perhatikan, ini adalah kalimat pasif kawan-kawan. Perlu diingat ya, tadi di soal yang sebelumnya juga sudah ada, pasif itu to be diikuti verb 3. Sedangkan ini masih verb 1. Verb 3-nya apa? Built, D-nya diganti T. Were built. Jadi D-nya diganti T itu sudah menjadi verb 3. Ingat-ingat, to be ditambah verb 3 itu adalah kalimat pasif. Tapi ini masih verb 1. Oke, jelas? Sekarang nomor 37. The poet Walt Whitman was an easy recognized figure with his long white beard and white brimmed hat. Nah, ini juga sama seperti soal yang tadi yang sebelumnya, yang progressively. Jadi ini yang harus dirubah ya. The poet Walt Whitman was an easily recognized, adverb ya. Sosok yang sangat mudahnya dikenali ya. Figure, easily recognized figure, sosok yang sangat mudahnya untuk dikenali gitu. Jadi ini easily, adverb ya. Kali ini kata sifat nih easily tambah ly. Nah, artinya sudah menjadi dengan mudahnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 38, 39, 40 ya. Silakan dibaca. The sand dollars are a distinctive group of sea urchin that have depth. Nah, ini perhatikan, langsung ketemu. Setelah have, ini sudah di soal sebelumnya tadi. Kalau ada kata have, has, had, kalau diikuti kata kerja, itu kata kerjanya harus verb 3.
Ingat ya, yang tadi sudah kita bahas sekilas. Ini masih verb 1 nih, berarti harus have adapted, baru betul. Kemudian, number 39. Someone who personifies the American dream are Andrew Carnegie who immigrated. Oke, sekarang nomor 39 itu langsung ketahuan nih. Kita sedang membahas someone, ya kan? Kita sedang membahas seseorang. Tapi kenapa to be-nya are? Karena are itu to be-nya harus orang banyak. Tapi karena to be-nya hanya seseorang, berarti bukan are, tapi adalah is, ya. Berarti jawaban nomor 39 adalah yang A. Terakhir, nomor 40. The Nespers live peacefully, okay, with the traveler and traders who travel their lands until they discover gold and bring in broad miners and settlers into the region. Nah, ini yang salah ini ya.